Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah kita masih dipertemukan lagi di pelajaran usul fikih. Pada kesempatan ini pembahasan yang kita pelajari adalah tentang syurutul mujtahid, syarat-syarat menjadi mujtahid. Di pertemuan lalu telah kita ketahui apa itu seorang mujtahid dan apa itu seorang muqallid. Mujtahid yaitu orang yang mencurahkan segenap kemampuan, upaya, tenaganya dalam mendapatkan hukum syariat dengan cara beristimbat dari Al-Quran maupun hadis, yaitu mujtahid yang disebutkan dengan pengertian bazlul wus'i fi naili hukmin syar'iyyin bi tariqil ijtihad. Kalau muqallid ya orang yang belum mencapai atau tidak mempunyai kapasitas untuk berijtihad dan kewajiban dia adalah mengikuti pendapat mereka atau hasil ijtihad mereka. Nah, sekarang kita mempelajari syarat-syarat mujtahid. Ini menjadi tolak ukur bagi kita. Apakah kita ini sampai ke derajat ini apa tidak? Kalau kita tidak mencapai derajat ini, maka sudah selayaknya menjadi kewajiban kita untuk mengikuti jalan mereka. Ya, karena ini penting untuk diketahui karena ada dari beberapa kelompok yang mengatakan dirinya itu ya sama seperti mereka, para ulama-ulama ahli ijtihad yang dengan keluasan ilmunya dia berkompeten, dia mampu untuk berijtihad. Padahal antara mereka para ulama yang ilmunya seluas dalamnya lautan, kalau dibanding dengan kita, ya kira-kira ya antara langit dan bumi gitu. Tapi mereka orang yang mengaku, ya mereka para ulama sama seperti kita. Mereka laki-laki, kita laki-laki. Mereka manusia, kita manusia. Kalau mereka berijtihad, ya kita berijtihad. Ini pemahaman yang salah, analogi yang salah. Dia tidak mengukur dari bagian keilmuan apa yang telah dimiliki mereka, apa yang dimiliki dirinya itu. Nah, ini dengan ini bisa mengukur diri kita, apakah kita harus mengikuti para mujtahid, apakah tidak. Memang ada kaidah bahwasanya al mujtahidu la yuqallidu mujtahidan akhar, atau bahwasanya orang yang sudah mencapai derajat ijtihad itu tidak boleh mengikuti ahli ijtihad lainnya. Orang yang sudah mencapai derajat ijtihad itu tidak boleh mengikuti mujtahid lainnya. Seperti halnya Imam Syafi'i itu tidak mengikuti Imam Hanafi dan sebaliknya. Mereka juga tidak mengikuti Imam Malik. Mereka juga tidak mengikuti Imam Hambali. Hambali tidak mengikuti mereka. Karena apa? Karena mereka masing-masing adalah mujtahid gitu. Al-alim la yuqallidu aliman akhar. Orang yang ngalim itu tidak mengikuti orang alim yang lainnya, atau dalam hal ini ijtihad. Orang mujtahid tidak mengikuti ahli ijtihad lainnya. Nggak boleh ini, nggak boleh. Makanya
tidak kita temukan bahwasanya sekalipun Imam Syafi'i itu dulu belajar sama Imam Malik, muridnya beliau. Cuma ketika Imam Syafi'i ilmunya sudah banyak dan terpenuhi syarat-syarat menjadi mujtahid, nah, semenjak itu nggak boleh mengikuti ijtihadnya gurunya atau ya mazhabnya gurunya. Mereka para imam-imam mazhab semua itu adalah ahli ijtihad, itu mujtahid mutlak. Nah, di antara syarat-syaratnya ini saya ambil dari kitab Ajamul Jawami, juga ada disebutkan sama seperti ini kitab Ghayatul Wusul. Tapi ini yang saya cantumkan dari kitab Jama'ul Jawami. Al-ijtihadu istifragul faqihi al-wus'a litahsili zonin bihukmin. Nah, ini pengertian dari ijtihad itu apa? Ya. Mengeluarkan segenap upayanya bagi orang yang faqih, ahli fikih, kemampuannya untuk mendapatkan suatu hukum, gitu. Ini mengeluarkannya segenap upaya bagi seorang ahli fikih untuk mendapatkan suatu hukum. Ini pengertiannya dan kita sudah pelajari di pertemuan yang akan datang. Langsung saja dari halaman ini atau teks ini saya rangkumkan poin-poinnya, yaitu syurutul mujtahidi ada 6 kalau ditulis secara global. Kalau diperinci banyak, lebih dari 10. Yang pertama adalah al-balik. Ya, balik kita telah maklum makna balik adalah orang yang sudah mencapai usia balik atau belum mencapai usia balik tapi dia sudah terdapat tanda-tanda kebalikan. Bagi laki-laki ya ihtilam, bagi perempuan al-haid gitu. Nah, ya kalau syarat pertama ini mudah, siapapun orangnya, laki-laki, perempuan, orang manapun, ya kalau balik mudah karena ini adalah masa usia gitu. Nggak susah kalau balik. Kamu tidur pun sepanjang sepanjang usia kamu, ya nanti akan sampai pada usia balik sendiri karena ini bukan upaya kamu. Yang kedua adalah al-aqil. Al-aqil berakal. Nah, berakal di sini berakal di sini maksudnya dia harus mengetahui hal-hal yang telah maklum, gitu. Hal-hal yang seharusnya harus diketahui, hal-hal yang seharusnya sudah diketahui, hal-hal yang maklum, hal-hal yang daruri gitu. Jangan sampai, maksudnya ini dalam hal agama. Yang ketiga adalah faqihun nafs. Faqihun nafs itu kecerdasan jiwa. Kecerdasan jiwa ketika dia dihadapkan suatu permasalahan, masalah-masalah fikih berarti ya, atau permasalahan agama selain akidah fikih, dia sudah tahu nih karakter permasalahannya.
pola-pola permasalahannya gitu. Jadi tidak bingung gitu. Wah, ini masalah apa ya? Kok saya nggak tahu? Sudah tahu, mempunyai kecerdasan jiwa. Orang yang punya kecerdasan jiwa ketika dihadapkan satu masalah itu dia langsung nangkap, sekalipun nanti butuh proses ijtihad, tapi dia sudah ini karakter permasalahannya. Dari mana dia harus mengambil atau mencari dalilnya atau hukumnya. Yang keempat adalah al-arif bid-dalili al-aqli wa taklif. Dia mengetahui dengan dalil akli. Dan jadi syarat keempat ini dia itu harus mengetahui dalil logika, hujjah secara akli. Di antara contohnya adalah al-aslu al-adam. Al-aslu al-adam. Bahwasanya ya secara akal, logika, ya asal suatu perkara apapun itu asalnya tidak ada, terus ada. Al-aslu al-adam. Orang dikatakan punya wudhu, itu asalnya kan nggak punya wudhu. Orang dikatakan sholat, sebelumnya kan dia belum sholat. Kalau belum waktunya atau melaksanakan sholat kan tentu di awal dari belum gitu. Dan contoh-contoh yang lainnya dalam permasalahan fikih. Orang ragu dalam dia sudah batal wudhunya atau belum. Sudah batal atau belum. Kalau pertanyaan sudah batal atau belum, berarti dia sudah wudhu tadi. Sudah wudhu, cuma lupa sudah batal atau belum. Maka ya hukum akal mengatakan kamu belum batal. Karena al-aslu al-adam. Bahwasanya asal suatu perkara itu belum terjadi. Gitu. Yang kelima, zud darajah al-wusta. Memiliki standar, kemampuan standar fil arabiyah, di dalam keilmuan bahasa Arab. Dia mempunyai standar keilmuan di dalam bahasa Arab. Ilmu-ilmu bahasa Arab yang mencakup ada nahwu. Kenapa kok harus mempunyai kemampuan standar di dalam bahasa Arab? Karena sumber hukum itu adalah Al-Quran. Al-Quran berbahasa Arab. Juga hadis yang di dalamnya terdapat perkataan-perkataan Nabi Muhammad, perbuatan Nabi Muhammad, sifat Nabi Muhammad, takrir Nabi Muhammad. Ini diriwayatkan para sahabat dengan berbahasa Arab karena Nabi berbangsa Arab. Nah, maka umatnya Nabi Muhammad atau para ulama atau orang yang mau mengambil hukum dari Al-Quran maupun hadis beristimbat itu juga harus menguasai bahasa mereka. Ya, dalam hal ini bahasa Arab, nahwu, gramatikal Arab, sorof, perubahan-perubahan bentuk kata, bukan akhir harokat. Balaghah itu sastra Arab yang mencakup ada badi, bayan, ma'ani, dan ilmu-ilmu lainnya. Jadi orang kalau memahaminya Al-Quran masih pakai terjemahan, masih harus buka kamus, atau masih apalagi googling. Nah, ini jauh dari
kata seorang mujtahid. Ini jarang banget. Ya, Anda. Yang selanjutnya adalah dia mempunyai standar kemampuan dalam usul fikih. Mempunyai standar kemampuan dalam usul fikih. Jadi kenapa kok dia harus mempunyai standar kemampuan dalam usul fikih? Karena agar dia tahu caranya istimbat atau mengambil hukum dari Al-Quran maupun hadis. Kita sekarang mempelajari hukum agar mengetahui bagaimana para ulama mengambil hukum. Dasaran-dasarannya apa, cara pengambilannya itu seperti apa, untuk mengetahui pola-pola atau karakter-karakter permasalahan atau contoh-contoh dari macam-macam nas Al-Quran maupun di dalam hadisnya. Itu. Selanjutnya mempunyai kemampuan, dasar kemampuan atau standar kemampuan dalam ayat-ayat atau hal-hal yang hal-hal dari ayat-ayat ataupun hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan hukum. Di dalam syarat-syarat ijtihad itu tidak disyaratkan atau tidak diharuskan hafal Al-Quran, enggak disyaratkan. Tapi disyaratkan dia mengetahui ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Mana nih? Dalam Al-Quran 30 juz, itu ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum apa aja. Begitu juga dari ribuan, bahkan jutaan hadis-hadis Nabi, itu yang berkaitan hukum yang apa aja. Gitu. Karena tidak semua yang ada di dalam Al-Quran itu berkaitan dengan hukum. Ada yang hanya kisah saja. Ada yang hanya nasihat saja. Gitu. Begitu juga di dalam hadis. Ada hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Ada hadis-hadis yang berkaitan dengan nasihat-nasihat saja atau adab akhlak. Seperti di Bulughul Maram yang kalian pelajari. Yang pernah kalian pelajari di kitab Bulughul Maram. Sebetulnya Bulughul Maram itu hadis-hadisnya atau itu kumpulan hadis yang berkaitan tentang hukum. Kecuali bagian akhir itu isinya adalah tentang akhlak atau nasihat. Dan kalian melajarinya hanya di bagian akhir itu tentang akhlak agar betul-betul terpupuk akhlak kita gitu. Kita betul-betul memahaminya. Kalau hukum sudah kita mempelajarinya dari fikih saja. Yang keenam, khabiron bimauqi'il ijma', mengetahui atau pandai khabiron bimauqi'il ijma'. Pandai di sini pengalaman, punya wawasan. Nah, mempunyai wawasan dengan permasalahan-permasalahan yang telah disepakati ulama atau telah diijma'. Karena orang kalau mau berijtihad dan tidak mengetahui permasalahan-permasalahan yang sudah disepakati para ulama, diijma'i para ulama, itu nanti bahaya. Bahayanya apa? Bahayanya adalah tidak boleh sesuatu yang sudah disepakati terus ditentang, itu nggak boleh. Maksudnya ditentang itu kamu berpendapat yang berbeda dengan apa yang telah disepakati ulama. Ijma'nya para ulama itu juga termasuk sumber hukum Islam. Makanya dalam berijtihad tidak boleh berijtihad dalam hal yang sudah disepakati. Khawatirnya kalau kamu tidak punya wawasan hal-hal yang sudah disepakati, nanti kamu berijtihad dan ijtihad kamu berbeda dengan
apa yang telah mereka sepakati. Selanjutnya, mempunyai wawasan dengan ayat-ayat atau perkara-perkara nasikh dan mansukh. Kita telah pelajari bahwasanya nasikh mansukh ini adalah ada ayat atau dalil satu merevisi dalil yang lainnya. Seorang mujtahid harus menguasai atau mempunyai wawasan tentang nasikh dan mansukh supaya dia tidak salah gitu. Karena dalam nasikh dan mansukh, dalil yang merevisi dan direvisi itu tentu dikedepankan dalil yang merevisinya. Yang pertama ini berarti an-nasikh. Nasikh itu yang merevisi, mansukh yang direvisi, yang diganti. Harus tahu. Kalau nggak tahu nanti ya dia mengambil dalil sementara dalil tersebut sudah direvisi. Kemudian khabiron bil mutawatir atau punya wawasan tentang hadis-hadis mutawatir dan hadis-hadis ahad. Ya, hadis-hadis mutawatir, hadis-hadis ahad. Kenapa harus mengetahui hal-hal itu? Karena dia harus mengedepankan, mendahulukan hadis mutawatir daripada hadis ahad. Kalau ada hadis mutawatir dan hadis ahad yang isinya bertentangan, tentu harus dikedepankan mutawatir. Tadi kelewatan asbabun nuzul, mengetahui latar belakang turunnya ayat. Latar belakang turunnya ayat itu apa? Konteks pada waktu itu apa? Banyak orang itu langsung mengambil dalil dari Al-Quran. Sementara konteks zaman sekarang itu berbeda dengan zaman dahulu. Konteks atau sebab latar belakang turunnya ayat ini apa? Jangan ayat yang berkaitan dengan orang kafir diterapkan orang muslim atau contoh-contoh yang lainnya. Terus as-sahih wa dhaif. Di dalam hadis ada istilah hadis sahih dan hadis dhaif. Tentu kalau ada hadis yang bertentangan antara hadis sahih dan dhaif, dikedepankan hadis yang sahih. Kalau nggak mengetahui mana hadis-hadis yang sahih, mana hadis-hadis yang dhaif, dia dia dikhawatirkan salah menetapkan hukum. Dia menetapkan hukum pakai dalil hadis yang dhaif, sementara di sana ada hadis sahih yang menentangnya. Ini bisa kita ketahui yang membahas seperti ini itu ya kitab-kitabnya para ahli hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan para imam-imam hadis lainnya. Karena menentukan hadis ini sahih, hadis ini dhaif itu tidak mudah. Tidak mudah. Harus dia mengetahui latar belakang para perawinya gitu. Dari mana mengetahui latar belakang para perawi? Ya dari kitab-kitab biografi, kumpulan biografi para ahli hadis atau para perawi. Ya baca bahasa Arab aja masih belum bisa. Terus yang terakhir adalah halur ruwah. Ini keadaan para perawi. Ya, keadaan para perawi ini bisa diketahui dengan baca tadi biografi para perawi. Biografinya para perawi. Ini dia sikoh atau dapat dipercaya apa tidak perawinya. Kadang ada orang meriwayatkan hadis, sementara periwayat hadisnya dia hafalannya lemah. Atau periwayat hadis yang ini dia itu kuat hafalannya, tapi sering berbohong. Atau dia itu sering bermaksiat. Nah, ini tidak
bisa dipercaya omongannya, atau hadis yang disampaikan itu ya lemah gitu, lemah. Bukan lemah di Nabi Muhammadnya, sebab hadis itu dhaif, tapi lemah para perawinya ini loh. Khawatirnya dia menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan yang disampaikan gurunya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim.